Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hwalu. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang wanita Tiongkok yang bernama Li Guiying yang berusia 59 tahun telah menghabiskan hampir sepertiga hidupnya mencari pembunuh suaminya. Li adalah mantan pejabat desa di kota Xiancheng, Provinsi Henan, yaitu Tiongkok bagian tengah, yang berjuang selama 17 tahun hingga akhirnya berhasil membawa kelima pembunuh suaminya ke depan pengadilan. Li Guiying telah menikah dengan seorang pria bernama Xi Wandu, dan dari pernikahan tersebut mereka memiliki 5 orang anak, yaitu 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Pasangan ini selain bekerja sebagai guru private di desanya, Li juga menjadi ketua asosiasi wanita di desa tersebut dan juga menjadi sekretaris pemuda. Sedang suami Li selain menjadi guru private, dia juga bekerja sebagai pembajak sawah, pembuat batu bata, hingga pada akhirnya mereka membuka bisnis di rumahnya sebagai pemproduksi paku. Bisnis mereka semakin hari semakin berkembang hingga keluarga Li dinobatkan sebagai keluarga terkaya di desanya. Keluarga Li adalah orang pertama yang membangun rumah 2 lantai di desa Sebo, dan tidak cukup dengan itu, keluarga Li juga pembeli traktor pertama untuk membajak sawah. Di desa tersebut juga tinggal seorang pria yang bernama Xi Jinsan, dan Xi Jinsan memiliki 4 sepupu yang sangat dekat dengannya. Kehidupan mereka awalnya sangat baik hingga pada tahun 1997 di mana tragedi terjadi. Berawal Xi Jinsan menginginkan sebidang tanah milik Xi Wandu, namun tanah tersebut tidak berhasil dia dapatkan. Xi Jinsan sangat kesal dengan keluarga Li, terlebih di tahun 1997 terdapat program dari pemerintah yaitu keluarga berencana. Satu keluarga hanya diperbolehkan memiliki 1 orang anak saja, dan jika dalam satu keluarga terdapat lebih dari 2 orang anak, maka mereka harus membayar denda kepada pemerintah atau memberikan anaknya untuk diadopsi. Li Guiying adalah wanita yang bertugas untuk mencatat keluarga berencana di desa Sebo, dan di sana Xi Jinsan dan keempat sepupunya mereka memiliki banyak anak dan mereka sangat takut jika Li akan melaporkan ke pemerintah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Xi Jinsan mengatur sebuah rencana untuk menghabisi keluarga Li terlebih dahulu. Sebenarnya rencana mereka terdengar hingga ke telinga Li, namun Li tidak begitu menghiraukan isu tersebut karena dia tidak akan melaporkan keluarga mereka atau memberikan denda kepada mereka. Di samping memang itu melanggar aturan, namun Li sendiri tahu bahwa keluarganya juga memiliki 5 orang anak. Maka dia tahu tindakan apa yang harus dia ambil untuk menyelamatkan warganya sendiri. Suatu malam Xi Jinsan datang ke rumah Li dengan keempat sepupunya, dan di sana dia mulai mengkonfrontasi Li. Selama ini Li tidak pernah mengira bahwa Xi Jinsan memendam kebencian yang begitu dalam kepadanya, hingga akhirnya malam itu Li pun dikeroyok oleh 5 orang tersebut. Suami Li berusaha membela istrinya, namun malam itu dia juga dikeroyok 4 orang dengan menggunakan senjata tajam. Li melihat suaminya dianiaya dan Xi Jinsan menusuk Xi Wandu hingga organ dalam korban dinyatakan keluar dari tubuhnya, dan setelah keluarga Li semua terluka, 5 orang pelaku langsung meninggalkan tempat tersebut. Li dan suaminya dilarikan ke rumah sakit, namun Xi Wandu dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan. Ketika Li tersadar, dia menanyakan keberadaan suaminya, namun perawat di rumah sakit itu mengatakan bahwa suaminya sudah sembuh dan sudah dibawa pulang keluarganya. Li pun percaya dengan apa yang dikatakan perawat, dan dia berharap segera berkumpul dengan keluarganya kembali. Setelah Li mendapat perawatan lebih dari sebulan, akhirnya dia pun dinyatakan sembuh dan sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Ketika Li sampai di halaman rumah,
Tiba-tiba mertuanya menangis dan langsung memeluknya. Lee di sana baru tersadar bahwa suaminya sudah meninggal. Lee sangat terpukul atas kematian suaminya dan Lee mengatakan bahwa kehilangan suaminya sama halnya dia kehilangan separuh jiwanya. Lee terpuruk dalam kurun waktu yang sangat lama dan dia tidak punya harapan untuk meneruskan bisnis keluarganya. Keluarganya pun menyarankan kepada Lee agar kelima anaknya diberikan kepada orang lain dan dia bisa mulai kehidupan barunya. Namun Lee menolak saran tersebut karena anaknya yang paling tua, dia masih berusia 11 tahun dan anaknya yang paling kecil kala itu masih berusia 4 tahun. Lee mengatakan bahwa dia sanggup membesarkan kelima anaknya tanpa didampingi oleh suaminya. Lee juga baru mengetahui bahwa ternyata kematian suaminya belum dilaporkan ke polisi dan juga belum diketahui di mana keberadaan kelima pelaku. Namun setelah polisi berusaha mencari keberadaan kelima pelaku dan mereka mendapat kabar bahwa pelaku telah melarikan diri, polisi tidak mau melakukan investigasi dan menyuruh Lee untuk pulang dan memulai kehidupan barunya. Menurut Lee, pihak kepolisian sangat kejam memperlakukan dirinya. Dari mereka yang tidak mau mengusut kematian suaminya, membiarkan pelaku bebas, juga membiarkan dirinya menunggu selama berhari-hari tanpa ada jawaban yang pasti. Lee sangat kecewa dengan pernyataan polisi tersebut bahwa kematian suaminya adalah kesalahannya sendiri. Lee di kampung Sebo tidak bisa tinggal lagi di rumah tersebut karena tragedi itu membuat Lee sangat tidak tenang. Akhirnya Lee memutuskan untuk membawa kelima orang anaknya dan juga mertuanya pindah ke kota lain untuk mereka mulai kehidupan yang baru. Di kota itu Lee mulai mengatur rencana bagaimana dia akan menemukan kelima pelaku dan membawa mereka ke depan pengadilan. Lee mendatangi rumah warga satu persatu untuk mencari informasi tentang di mana keberadaan kelima pelaku. Warga sangat ingin membantu Lee dan mereka pun memberikan semua informasi yang mereka tahu tentang kelima pelaku. Beberapa wilayah dan juga provinsi di negara Cina telah Lee datangi untuk mencari keberadaan pelaku, namun Lee berakhir dengan kecewa karena semua informasi tersebut semuanya tidak ada yang valid. Bahkan ketika Lee mendapat kabar bahwa 2 dari pelaku melarikan diri ke negara Mongolia, Lee pun segera bergegas menuju ke negara tersebut, namun Lee juga tidak dapat menemukan mereka. Akhirnya di tahun 1998, Lee mendapat kabar bahwa si Jin San sedang bekerja di kota Beijing sebagai tukang bangunan. Lee pun segera menuju ke kota Beijing dengan menyetir mobilnya sendiri dan Lee telah menyiapkan dari selimut hingga makanannya sendiri karena Lee berencana dia tidak akan makan di restoran ataupun tidur di dalam hotel. Lee tidur di pinggir bangunan tersebut untuk mengawasi pergerakan orang yang masuk dan keluar hingga akhirnya dia mendapatkan satu pelaku. Setelah dia memastikan bahwa itu adalah pelakunya, Lee langsung menghubungi polisi dan membeberkan semua bukti atas pembunuhan suaminya hingga akhirnya pelaku tertangkap. 6 bulan kemudian, satu pelaku lainnya berhasil ditangkap di provinsi Shanxi dan juga dia serahkan ke kantor polisi. Kedua pelaku di pengadilan dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara atas kejahatan yang dia lakukan kepada si Wantu. 2 pelaku berhasil dia tangkap kurang dari 1 tahun dan Lee kini sangat yakin bahwa ketiga pelaku lainnya akan segera menyusul temannya di penjara dan keadilan untuk suaminya akan segera dia dapat. Bertahun-tahun Lee terus mencari informasi tentang ketiga pelaku lainnya, namun tidak ada yang tahu di mana keberadaan mereka. Akhirnya di tahun 2000, Lee mendapat kabar bahwa si Jin San dan juga 2 orang lainnya kini bekerja di kota yang bernama Sinsang sebagai pengangkut barang. Lee mengambil peta dan mencari tempat-tempat besar pengangkutan barang yang ada di kota tersebut dan Lee segera bergegas menuju ke tempat itu. Kali ini Lee menyerahkan kelima anaknya ke kerabat keluarga dan dia menuju ke kota Sinsang dengan menggunakan bus kota. Di dalam bus Lee kehilangan dompetnya dan di sepanjang perjalanan Lee bergantung dari bantuan orang lain. Menurut Lee,
itu adalah perjalanan yang sangat memalukan. Sesampainya di kota, Lee harus mencari botol bekas dan mengumpulkan rosokan di pinggir jalan untuk dia mencari uang makan. Dia juga menjadi seorang pengemis dan tidur di jalanan karena dia tidak bisa mencari uang. Lee di sana merasa bahwa dia tidak punya harga diri lagi dan selama berbulan-bulan, Lee juga tidak bisa menemukan keberadaan pelaku. Ketika musim dingin tiba, Lee tidak bisa bertahan hidup di jalan dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Menurut Lee, sesampainya dia di halaman rumah, dia melihat anaknya yang paling kecil bekerja dengan menggunakan mesin dalam keadaan kotor dan juga dalam keadaan kedinginan. Lee di sana menangis melihat kondisi tersebut karena setelah suaminya meninggal, kelima orang anaknya itu yang meneruskan pabrik paku yang ditinggalkan suaminya. Dan dari situlah uang pendapatan mereka. Lee pun berjanji kepada kelima anaknya bahwa dia tidak akan meninggalkan mereka lagi. Namun ketika Lee mendapat kabar tentang ketiga pelaku, Lee merasa bahwa kematian suaminya harus mendapat keadilan. Lee merasa berhutang budi kepada suaminya, maka Lee harus menemukan mereka hingga membawa mereka ke pengadilan. Kali ini Lee mendengar kabar bahwa si Jin San berada di provinsi Yunnan dan Lee pun langsung menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di provinsi Yunnan, Lee mendapat kabar lagi bahwa mereka tinggal di provinsi Hainan dan Lee pun segera bergegas ke wilayah tersebut. Lee kini baru tersadar bahwa orang-orang yang memberikan informasi kepadanya dengan meminta uang imbalan, kemungkinan besar mereka tidak tahu di mana keberadaan pelaku dan mereka hanya menginginkan uangnya dan tidak punya informasi yang benar. Setelah 10 tahun Lee tidak bisa menemukan keberadaan ketiga pelaku, namun Lee merasa bahagia karena 4 anaknya kini telah lulus kuliah. Di tahun 2011 Lee mendapat kabar lagi bahwa 2 pelaku yang dipenjara telah dibebaskan dan mereka kembali ke rumah keluarganya. Di desa yang bernama Sebo, kedua pelaku langsung membangun sebuah rumah dan Lee pun mempertanyakan bagaimana bisa pria baru keluar dari penjara langsung membangun rumah di desa. Lee sangat yakin jika biaya yang mereka pakai itu datang dari si Jin San dan Lee pun langsung mendatangi desa Sebo untuk mencari informasi tersebut. Setelah mendapat nomor telepon mereka, Lee pergi ke kota dan meminta kepada seseorang di sana untuk mengeprint panggilan dari nomor tersebut. Dari sana Lee mendapat nomor telepon dari kota Xinjiang yang seringkali menelpon nomor mereka dan Lee percaya bahwa nomor itu adalah nomor si Jin San. Lee membawa nomor telepon tersebut ke kantor polisi dan menyuruh mereka untuk melacak siapa identitasnya. Tidak sampai di situ, Lee juga menemui pejabat veteran untuk mendampingi kasusnya karena Lee tidak mau kecewa untuk yang kesekian kalinya. Lee juga mendatangi stasiun televisi di provinsi Hanam agar publik tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya. Setelah berita tersebut diangkat oleh media, Departemen Kepolisian di kota Xiangchong membentuk satuan tugas khusus untuk melacak di mana keberadaan pelaku. Akhirnya pada tanggal 7 November di tahun 2011, Wakil Direktur memimpin satuan tugas ke Beijing dan dengan bantuan pihak kepolisian di kota Beijing sendiri, akhirnya mereka berhasil menangkap 1 pelaku. Lee kali ini tahu bahwa peran media sangat penting dalam menangani kasusnya kali ini. Maka Lee sekali lagi memanggil salah satu jurnalis untuk menelusuri cerita dalam hidupnya tentang bagaimana dia mencari keadilan. Dari situ cerita Lee tersebar ke seluruh negeri hingga semua stasiun televisi mengirim reporter mereka untuk melakukan interview dengan Lee. Lee membawa mereka ke kampung halamannya yang bernama Sebo di mana suaminya terbunuh, bahkan dia menunjukkan di mana suaminya dikubur. Semua itu dia lakukan untuk menceritakan semua kejadian dengan detail dan juga bagaimana cerita hidupnya. Departemen pemerintah melakukan pertemuan di ruang konferensi pers dan di sana mereka berjanji akan segera menuntaskan kasus kematian suami Lee. Lee mengatakan di ruang tersebut bahwa 2 pelaku dari mereka adalah otak pembunuhan suaminya, yaitu si Jin San
dan satu pria yang bernama Si Gokwon. Lee mengungkapkan di sana kenapa dia memutuskan untuk mengambil tindakan dan melakukan investigasinya sendiri karena setelah suaminya meninggal dan dia mendatangi kantor polisi di kotanya, mereka tidak ada satupun yang mau menerima laporan Lee. Bahkan mereka telah menghina Lee dan juga memarahinya di kantor polisi. Ternyata kedua pelaku yang belum bisa tertangkap, mereka telah mengubah nama dan juga identitas mereka. Di tahun 2011, pria yang bernama Si Gokwon diketahui kembali lagi ke kota Sangchong untuk memperpanjang kartu identitas barunya. Namun anehnya, tidak ada satupun orang yang melaporkan atau mencurigai tentang perubahan identitas tersebut. Ternyata data asli Si Gokwon telah dihapus dari database pemerintah dan itu juga menjadi pertanyaan besar siapa yang melakukan hal tersebut. Setelah pencarian kedua pelaku, akhirnya mereka berhasil menangkap Si Jin-san dan Si Jin-san dibawa ke pengadilan pada bulan Januari di tahun 2012. Di pengadilan, Si Jin-san dengan bukti yang dibawa oleh Lee, dia dinyatakan bersalah dan dia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Kini penyidik mencari keberadaan Si Gokwon dan setelah fotonya disebar di media, terdapat informasi bahwa foto tersebut bukan Si Gokwon lagi, namun kini muncul identitas barunya. Pihak kepolisian berhasil menangkap Si Gokwon pada tanggal 3 Desember di tahun 2012. Si Gokwon ditangkap di sebuah rumah yang baru dia sewa di residen area militer yang ada di kota Xinjiang. Lee ketika mendapat kabar tersebut, dia merasa sangat lega karena kini perjuangannya selama 17 tahun barulah membuahkan hasil. Di pengadilan, Si Gokwon dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara dan Lee mengatakan kepada media bahwa perjuangannya selama ini membuat dirinya kehilangan momen penting dengan kelima orang anaknya. Lee yang telah menghabiskan waktunya selama 17 tahun untuk menuntut keadilan atas kematian suaminya, namun ketika media menangani kasus tersebut selama 7 bulan, polisi berhasil menangkap ketiga pelaku. Maka dari sini kita semua tahu bagaimana kekuatan media dalam menyelesaikan suatu masalah. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.